Pemirsa, sidang tahunan MPR telah selesai digelar dan pidato keuangan, nota keuangan baru akan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana, kita sudah bersama kami rekan Jessica Wulandari langsung dari Senayan, Jakarta. Selamat siang Jessica, seperti apa tadi jalannya pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, Gemma dan Valeri, kita sama-sama sudah menyaksikan dari pagi tadi hingga saat ini bagaimana jalannya sidang tahunan DPR dan MPR RI di gedung DPR RI. Dan tadi kami juga sudah menyaksikan bagaimana pidato dari Presiden Republik Indonesia dan ini merupakan pidato perdananya sebagai pemimpin negara. Tapi kita akan langsung saja mendalami terkait dengan pidato kenegaraan pada pagi hari ini atau pada siang hari ini yang sudah disampaikan. Sudah bersama kami ada Mas Budi Jiwandono selaku Ketua Fraksi Gerindra DPR RI. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Nah, Mas, tadi banyak sekali poin-poin yang menarik disampaikan. Mulai dari terkait efisiensi yang terus digaungkan. Kemudian juga berbagai program prioritas yang terus di-highlight dan juga bagaimana pembangunan yang berkelanjutan. Sebetulnya dari pidato itu bagaimana sih arah kebijakan ke depannya, Mas? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, saya pertama-tama menggunakan waktu ini untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya memberikan pidato kenegaraan. Ya, setelah 299 hari bekerja, telah dilantik, telah mendapatkan mandat, ya, beliau tadi memaparkan apa saja yang selama ini sudah dijalankan dan terus akan diupayakan di waktu-waktu yang akan datang dengan program-program beliau. Tidak lupa kami garis bawahi, Mbak, bahwa perjalanan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia itu tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak jasa para pendahulunya. Mulai dari para pahlawan, tetapi juga para presiden-presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden Republik Indonesia pertama sampai yang ketujuh. Jasa-jasa yang begitu besar para pemimpin ini beserta timnya yang telah memberikan fondasi yang kuat, yang kokoh, yang baik untuk seorang presiden yang sekarang yang akan melanjutkan program-program tersebut. Ya, kita lihat dari 299 hari setelah bekerja dengan segala keterbatasan juga banyak program sudah bisa jalan. Ini bukan pencapaian yang sedikit. Ya, sebuah program sevital, sepenting makan bergizi gratis. Ini adalah investasi terhadap masa depan kita. Investment in human capital, investasi terhadap sumber daya manusia. Tadi kita mendengarkan negara-negara lain seperti Brazil, itu mungkin 11 tahun mereka baru bisa menggelontorkan program ini. Yang saya ketahui negara seperti Korea Selatan butuh 7 tahun untuk mencapai makan bergizi gratis ini dirasakan kepada rakyat banyak. Dalam kesempatan ini kita sudah lihat capaian yang begitu besar, sudah begitu banyak jutaan anak-anak Indonesia sudah merasakan program ini berjalan. Selebihnya kita mendengarkan program seperti sekolah rakyat sudah dibangun, cek kesehatan gratis yang sudah juga dijalankan dirasakan oleh jutaan warga. Dan juga program-program yang seperti hilirisasi dan juga yang bersifatnya menunjang pertanian pangan di Indonesia ini sudah banyak dijalankan dan ini bukan sesuatu yang kecil tapi capaian-capaian yang prestasi yang patut kita banggakan dan kita apresiasi. Memang kita sadari juga mungkin masih banyak hambatan, mungkin masih banyak kekurangan yang mungkin belum melancarkan program ini bisa berjalan. Tetapi inilah makanya tadi Pak Presiden juga menitipkan bahwa lembaga-lembaga legislatif, para wakil rakyat dan para rakyat se-Indonesia itu juga diberikan ruang untuk memberikan masukan, memberikan kritikan yang bisa membantu, membangun, mensupport program-program pemerintah. Ini yang saya rasa pesan kami kepada teman-teman di DPR RI sebagai sesama anggota legislatif dan khususnya fraksi Partai Gerindra untuk terus mengawal program-program yang kami percaya akan benar-benar memberikan dampak yang sangat baik bagi masa depan bangsa Indonesia. Oke, mengawal program-program yang akan berdampak baik bagi masyarakat. Salah satu ada statement yang menarik, Mas Budi. Ini tadi Pak Presiden menyampaikan, saya pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban keserakahan. Dan kalau kita kembali lihat juga pada hari ini pidato dari Ketua DPR RI,
Ibu Puan Maharani juga menyampaikan serakah Nomics. Ini berkali-kali sudah digaungkan. Bagaimana untuk mengawal agar semua program bisa terrealisasi dengan baik dan juga tepat sasaran? Baik, jadi betul sekali dan kami sambut baik juga tadi ya. Saya lupa memberikan apresiasi juga terhadap pidato Bapak Ketua MPR maupun Ibu Ketua DPR RI yang memberikan saya rasa catatan sebagai lembaga tinggi negara, lembaga legislatif, catatan yang sangat baik bagi pemerintah. Saya rasa ada tema yang sebenarnya agak nyambung tadi dan saya kira patut kita syukuri dan apresiasi bersama. Dan ini ya menunjukkan bahwa pemerintah, presiden sangat paham bahwa memang ada tadi saya bilang hambatan-hambatan yang memang mungkin menyulitkan program yang baik, yang idenya baik untuk terasakan dampaknya kepada rakyat. Karena memang ada mungkin dari waktu dulu sampai sekarang ya praktik-praktik yang ya membuat bangsa ini belum bisa melakukan lompatan yang jauh. Sehingga pemerintah, presiden dalam kesempatan ini mengingatkan ya semua elemen bangsa termasuk yang ada tadi duduk DPR untuk kita menghayati dan memahami pengorbanan para pendiri bangsa kita. Para jerih payah mereka yang telah mencanangkan membuat sebuah rancang bangun yang baik berupa Undang-Undang Dasar 1945. Itu sangat relevan pada hari ini dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar yang memberikan mandat kepada presiden menjalankan dan diharapkan untuk mentiadakan ya tadi yang apa yang disebut serakah Nomics tersebut ya. Kita mau menciptakan sebuah kesetaraan, level playing field ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma yang besar dan yang kaya, tapi ya justru kehadiran pemerintah, intervensi pemerintah itu justru perlu benar-benar dirasakan di tapak rakyat paling bawah. Apakah mereka pedagang kecil, mereka petani, mereka nelayan, mereka pelaku UMKM, mereka pengusaha restoran, pengusaha kafe. Ini intervensi yang dibutuhkan dan untuk itu tidak terlepas dari intervensi berupa investasi yang saya katakan tadi. Human capital, sumber daya manusia kita ke depan berupa program-program untuk anak-anak kita. Mulai makan bergizi gratis untuk kesehatan mereka dan juga infrastruktur sekolah untuk pendidikan mereka. Level playing field. Ini menarik karena tadi salah satu lagi-lagi Mas kalau kita lihat dari pidato Presiden. Ia menyampaikan dalam 7 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang 5% Mas. Tapi realnya kalau dilihat tidak 5% karena masih banyak, ia mencontohkan tadi ada anak yang belum bisa makan. Ini bagaimana untuk evaluasi dan juga terkait dengan capaian, ini kan 299 hari, nanti untuk 365 hari ini seperti apa? Betul sekali, saya rasa itu masukan yang baik ya. Dan kami melihat angka pertumbuhan 5% itu kan pasti didasari oleh beberapa faktor. Selain memang investasi, konsumsi rumah tangga, tapi juga yang tidak kalah penting nanti adalah pembiayaan dari pemerintah, government spending. Ini yang makanya sebagai salah satu fungsi legislatif, kita harus kawal di sisa waktu tahun 2025 ini untuk benar-benar mendorong mitra-mitra kerja kita di DPR RI, pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga untuk benar-benar menjalankan program mereka. Ya apakah itu kementerian PU dengan program-program infrastrukturnya, pertanian untuk urusannya dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan, ini kita harus dorong. Ya kita akan terus nanti kebetulan hari ini adalah hari pertama kita masuk masa sidang baru. Ya kita pada saat ini akan masih siklus anggaran sebelum nanti siang kita akan mendengarkan pidato Presiden terkait nota keuangan tahun 2026 dan saya rasa saya akan menugaskan, menginstruksikan khususnya fraksi Partai Gerindra dan menghimbau fraksi-fraksi lain yang ada untuk benar-benar memantau, memahami dan mendorong kementerian maupun lembaga pemerintah untuk melakukan percepatan mendorong penyerapan anggaran dan gelontorkan program-program di kementerian dan masing-masing. Penyerapan anggaran agar anggaran bisa segera merealisasikan program-program prioritas. Baik, terima kasih Mas Budi Jiwandono selaku Ketua Fraksi Gerindra DPR RI. Tentu nanti kita akan nantikan bersama ya terkait dengan RAPBN di tahun 2026. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Terima kasih sekali sudah diundang.
di Metro TV. Oke. Salam teman-teman Metro TV. Oke, dan kami kembalikan ke Anda di studio Valerie dan Gemma. Baik, terima kasih Jessica Wulandari atas informasi Anda dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.